Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Di pelajaran kali ini kita akan membahas bagaimana pada lab-lab sebelumnya di video-video saya adalah menjelaskan IGRP tentang filtering. Yang diantaranya kita sudah membahas tentang filtering perfect list, lalu setelah perfect list itu ACL, ada access list. Nah, pada lab filtering ini dia itu ada membahas tentang banyak jenis tentang filtering. Kita baca terlebih dahulu. Di antaranya itu setahu saya dia ada filtering AD, filtering authentication, summarization, dan udah dua lagi sih. Kita akan membahas tentang filtering. Filteringnya udah habis ya. Filteringnya tinggal AD. Jadi kita tinggal membahas tentang filtering AD. Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang filtering filtering perfect list dan access list. Nah, lalu kita masuk ke bab filtering AD. Kita baca terlebih dahulu lab 6 ini tentang filtering AD IGRP. Cara filtering lain adalah dengan merubah nilai AD suatu root menjadi 255 atau misalnya kita menginginkan agar IP loopback router 3 tidak lagi dimunculkan dalam routing table router 2 dan router 1, yaitu dengan diset nilai advertised distance-nya menjadi 255. Nah, jadi maksud dari AD ini adalah misalnya dari pembahasan di sini di buku ini. Misalnya kita menginginkan agar IP loopback router 3. IP loopback router 3 itu kan yang banyak itu. Ya, ada 33 yang kayak gini nih. Ini yang sebelum dikonfigurasi ya, banyak kan di router 3. Tidak lagi dimunculkan dalam routing table router 2 dan router 1. Jadi konfigurasi AD ini mengkonfigurasi bagaimana IP loopback di router 3 ini gak muncul di routing table router 1 dan router 2. Caranya yaitu dengan diset nilai administrative distance-nya menjadi 255. Nah, jadi tuh maksudnya tuh kan di router 3 ini kan banyak tuh IP loopback-nya sampai segini. Jadi misalnya maksud dari lab 6 ini adalah tidak memunculkan IP loopback yang sebanyak di router 3 ini di routing table router 1 dan router 2. Jadi nggak muncul tuh yang IP sebanyak ini di router 1 dan router 2. Ini kan kondisi awal sebelum filtering ya. Jadi kondisi awalnya kan kayak gini. Nah,
sesudah kita mengkonfigurasi filtering AD ini, jadi nanti di router 2 nya itu, router 2 ataupun router 1 nggak ada tuh di dalam routing table-nya IP loopback router 3 yang sebanyak ini. Jadi konfigurasinya sama aja. Namanya juga filtering adalah menyaring ya. Jadi sangat dimudahkan. Jadi kita hapus terlebih dahulu. Ini kita kecilkan. Kita hapus terlebih dahulu. Router 2 kita do show run. Jadi kita konfigurasi yang pertama itu adalah menghilangkan konfigurasi di router 2 pada lab konfigurasi access list ya. Jadi kita hapus terlebih dahulu no access list 1 permit 000. Ini kan yang tadi kita konfigurasi yang munculnya tuh ganjil doang. Iya, yang muncul tuh ganjil doang. Nah, ini kan udah dikonfigurasi. Lalu kita hapus konfigurasi di routing EGRP-nya. No distribute yang itu. 1 in. Nah, lalu kita cek routing table di router 2. Do show IP route. Do show IP route. Nah, kita lihat sudah kembali seperti semula. Jadi di routing table router 2 ini dia muncul lagi nih yang IP sebanyak itu, IP loopback-nya router 3. Jadi muncul semua kan. Nah, gimana sih biar caranya tuh router kita tuh bekerja kinerjanya tuh sangat gak terlalu panas. Jadi dengan adanya dengan adanya filtering AD ini meringankan kinerja suatu router ya. Jadi kita langsung aja ke konfigurasi AD-nya. Konfigurasi nilai AD yang paling besar yakni 255 pada network 333.0. Dia sama aja konfigurasinya tuh access list terlebih dahulu. Access list 1 permit. Oke, access list 1 permit 333.0. Ini pakai wildcards. Oke. Router EGRP 10 distance 25 255. Nah, ini kita udah buat konfigurasi AD-nya, yaitu dengan sama aja seperti access list tapi dia menggunakan 33. Lalu distance-nya 255. Biasanya tuh distance-nya tuh berapa sih? Wah, ini emang konfigurasi nilai AD yang paling besar ya, ini 255. Jadi kita pakainya yang paling besar dulu. Kita ngikutin apa yang kata buku dulu. Jadi yang paling besar itu adalah 255. Nah, lalu kita cek ya, apakah sudah berhasil konfigurasinya. Apakah router 3 mana? Nah, kita lihat di router 3, coba show run. Salah.
do show IP root version. Do show IP root. Show IP root. Nah, kalau di router 3 pasti banyak ya di routing table-nya. Karena kan kita konfigurasinya hanya untuk router 2 dan router 1. Jadi ketika router 3 tuh mengirim paket, jadi yang hanya muncul di routing table-nya router 2 dan router 1 adalah ya cuman sedikit. Atau bisa jadi nggak kelihatan ya. Do show IP root. Do show IP root. Show. Oh ya, ini saya ada kesalahan dari saya sendiri. Jadi kita di routing EGRP-nya itu 10 no distance ya. Seharusnya salah ini. Ini 255 1. Nah, seperti ini. Accessnya udah nggak apa-apa. Kita tunggu terlebih dahulu konfigurasinya apakah berjalan. Nah, seperti ini kalau sudah berjalan. Jadi kita tinggal cek routing table-nya di router 2, router 1. Coba kita cek di router 3 terlebih dahulu. Do show IP root. Nah, ini di sini pasti muncul ya yang router IP loopback yang banyak di router 3 karena kan milik dia sendiri. Coba kita lihat di router 2 apakah nanti muncul atau tidak. Kita lihat do show IP root. Nah, kita lihat yang IP loopback 33 dia itu nggak ada. Coba, tapi bisa nggak ping? Do ping nggak bisa. Nah, jadi dia itu agak sedikit mengeringkas gitu kan. Jadi dia tidak bisa mengeping ya, untuk saling ngeping karena sudah dinonaktifkan IP loopback di router 3 yang sebanyak itu tadi kan. Jadi dinonaktifkan. Coba kita show, kita ping dari router 1. Do show IP root 333 222 ada kan kalau 22. Nah, jadi maksudnya dari filtering semua ini ya yang di lab saya itu yang ada diantaranya filtering AD, filtering ACL, filtering perfect list in out, semuanya sih jenisnya itu sama, ujungnya itu sama. Maksud dari lab tersebut ini adalah sama, yaitu memfilter suatu data yang sampai. Jadi dia itu akan memfilter, jadi menyaring suatu data terlebih dahulu sebelum masuk ke router tersebut. Ya, nah, jadi filtering itu sangat gampang. Setahu saya kalau sudah membaca judul aja udah ada filtering. Oh, berarti intinya tuh dia tuh menyaring data yang masuk. Tapi dia tuh ada banyak macam filtering, ada ACL, ada perfect list in out. Terus yang terakhir tuh adalah AD.
AD. Kalau yang ACL itu dia tuh ada yang bisa cuman masuk di routing table tuh cuman yang ganjil sama yang genap. Kalau yang AD ini semuanya. Oke, sekian. Terima kasih video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy my video.